Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, kembali lagi dalam pembahasan kita. Kali ini kita membahas Google Classroom. Seperti pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas apa itu Classroom. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk bagaimana membuat tugas di Classroom. Seperti pembahasan sebelumnya, ini kita contohkan salah satu kelas yang sudah dibuat, metodologi penelitian misalnya. Ini kode kelas. Nah, kita sudah post kemarin satu, coba contoh. Menunya ada stream, tempat kita melakukan posting, pengumuman dan lain. Ada classwork, ada people, sini belum ada student, belum ada mahasiswa, ada grade. Oke. Sekarang kita ingin membuat tugas. Oke. Di classwork ini ada beberapa. Ada assignment tugas, ada quiz, ada question, ada material, ada response dan topik ya. Kita buat assignment dulu ya, tugas. Misalnya tugas 1 misalnya ya. Oke. Buatlah sebuah laporan atau makalah atau paper yang berkaitan dengan IT atau ICT. Oke, contohnya ya. Nah, kita bisa tambahkan instruksi ya, atau file kita download dari mana saja filenya. Mungkin kita ambil sembarang file ya, di sini kita ambil sembarang file saja kita untuk melengkapi instruksi, atau kita juga mungkin ada pertanyaan dan lain. Ini tugas 1, ini instruksinya, ini file. Terus untuk all student ya, untuk all student. Ini nama. Poinnya 100. Oke, 100. Ini due date. Kita bisa bahkan kalau sekarang tanggal 26 Juni, mungkin ini otomatis kita ingin kasih tugas itu 1 minggu sekitarnya. Sampai Jumat depan misalnya, tinggal 3 Juli. Ya. Waktunya biasa default tengah malam. Nah, kita create sini. Sudah. Friday 3 Juli 11. Nah, oke, setelah itu kita assign. Ketika kita assign, otomatis akan buat ya, masuk sini tugas 1 ya. Di sini ada link juga Google Meet, tapi kita nggak bahas Google Meet, sudah kita bahas di materi sebelumnya. Ini generate link itu kita akan kasih link itu ke mahasiswa ya, atau otomatis masuk ke sini ketika mahasiswa login di Classroom, buka Classroom sudah ada link itu. Kita bisa melakukan diskusi real time, face to online, video conference atau teleconference ya. Oke. Google Calendar dan lain-lain, kita set jadwal. Kita bahas ini karena set jadwal saja. Class Drive lah. Nah, ini tugas. Oke, untuk tugas. Nanti kita cek bagaimana mengoreksi secara online ketika tugas itu sudah dikumpulkan. Atau quiz, kita bisa buat quiz juga ya. Nah, misal quiz 1 juga, instruksinya pelajari soal dan lain-lain ya. Kita contoh saja. Anda bisa juga upload tadi materi, oke. Dan create slide juga ya, create slide atau create sheet, create drawing, create doc, slide, sheet, drawing, form dan lain-lain. Anda bisa buat sembarangan aja untuk mengisi tugas tadi ya. Ini blank form, Anda membuat tugas tadi ya, seperti ini. No thanks ya. Nah, ini yang pertama tadi quiz. Ini quiz ya. Tadi tugas kita udah bahas, buat quiz. Quiz itu ada multiple choice ya. Ada checkbox, dropbox, ada file dan lain-lain. Ini contoh option ya, optional. Oke, ini quiz. Anda bisa pilih jawaban yang benar
di bawah. Misal Anda buat pertanyaan A, Anda tanya lagi, bukan add option ya, add option B, ada C, biasanya sampai 4 ya, ada D. Anda pilih, suruh dia pilih. Misal jawabannya seperti yang kemarin ATM adalah Anda buat anjungan tunai mandiri dan lain-lain. Anda biar ya, nanti akan dijawab ya. Answer key nanti berapa poinnya ya, bisa 5 poin, 10 poin. Nah, oke, nanti done. Oke, dan nah ini Anda bisa copy juga ya, copy akan keluar lagi, tinggal berubah jawab lah, kan gitu. Kita bisa copy yang sama, kita bisa edit juga, edit dan lain-lain ya. Mungkin kita kasih option setiapnya itu ada 4, nggak perlu kita buat tambah add lagi ya, karena tinggal copy saja sudah sama, tinggal merubah pertanyaan. Di sini juga ada cek, drop, file, upload, linear dan lain-lain. Kita bisa masukkan berbagai macam. Ini salah satu contoh untuk quiz ya. Required, maksudnya required, jawaban ini wajib dijawab kan gitu. Nah, soal ini maksudnya jawab kan gitu. Nah, required. Ini bisa hapus juga. Ini ada edit, description, go to screen box answer. Kalau Anda kita salah, mungkin kita bisa hapus. Nah, ya sudah terhapus, tinggal satu lagi. Atau bisa copy lagi tadi, copy lagi ada banyak. Oke, yang ini mungkin salah tadi, kita pergi ke sini, kita hapus, tinggal yang ini ya. Simple saja. Nah, setelah itu send. Oke, send, mau nanti ke email, siapa emailnya dan lain-lain. Oke. Nah, oke, ini untuk kuis. Kita kembali tadi, di sini sudah kuisnya sudah kita buat kuisnya. Tadi sudah kita send. Oke. Nanti kita sudah masuk ke POM ini, baru assign. Ketika kita assign, sudah ada di beranda di mahasiswa. Sini ada tugas, ada kuis. Oke. Nah, ini question, material dan lain-lain sama, mirip dengan tugas tadi. Ada pertanyaan, kita bisa ketik saja pertanyaan. Ya, material juga kita bisa masukkan material, add material dan lain-lain. Ini intinya sama. Atau kita bisa buat juga soal dulu, nanti kita upload, nanti minta mahasiswa menjawab. Oke. Ini karena tidak ada mahasiswa. Kalau kita ambil satu contoh yang kelas yang masih live, sengaja saya tidak ambil contoh buat tugas di sini karena masih berlangsung kuliahnya. Nanti kalau di assign, mahasiswa agak bingung kok kenapa ada tugas baru. Oke, ini contoh tugas pribadi, tugas kelompok UTS kemarin saya sudah buat di sini. Nah, contoh tugas pribadi ada 31 mahasiswa di sini, 31 mahasiswa. Oke, di sini sudah dinilai. Kalau 31 di graded sudah dinilai. Ya, kita bisa lihat nilainya grade di sini. Nah, ini tugas yang dikirim. Sini sudah dinilai. Ini karena tidak mengembalikan kemarin. Nah, ini baru dikembalikan. Grade C history. Maksudnya ini tidak not turn in. Maksudnya tidak mengembalikan tugasnya. Ya, sama juga tugas UTS ini. Oke, ada satu yang tidak mengumpulkan, ada terlambat mengumpulkan. Ini UTS-nya sudah dikumpulkan, sudah dinilai. Oke. Nah, bagaimana cara menilai? Oke, sekarang kita lihat dulu. Angka ini dapat dari mana? Kita bisa ketik saja sebenarnya. Kita ketik sini edit, ya, sudah 78 tadi. Ya. Tapi kita ambil satu, kebetulan hari ini ada ujian akhir. Oke, kita pergi ke view assignment. Kita pergi ke tugas. Oke, ke sini tugas. Oke. UAS-nya, ujian akhir semester. Berbeda ini. Kita lihat di sini sudah graded, ya. Oke. Grade sudah dinilai, sini belum dinilai. Hari ini 230 baru sudah lewat. Masih 2 kolom sini, 2 item, di sini sudah 3. Ada yang tune in 1, ada terlambat ini. Baru mengumpulkan. Orang sudah dinilai baru mengumpulkan. Kita lihat di sini. Oke, sudah tune in semua. Kita lihat sini ada 31 orang, semuanya sudah mengembalikan. Tidak ada yang tidak mengembalikan. Oke. Nah, bagaimana kita menilai? Contoh, kita ambil sini. Ketika kita klik sini hanya satu file keluar.
Kita klik sini Agung, yang ini saja. Nah, si Agung saja keluar tugas. Klik sini tugas keluar. Ya. Oke, simpel saja. Nah, kalau mau lihat semua kita lihat. Misal kita mau lihat yang ini. Nah, oke. Kita akan nilai. Ya. Ini tugas. Kita akan baca dan nilai. Nah, oke, baca dan nilai. Atau si ini tadi kita lihat di sini. Nah, ini UASnya. Oke, hasil UASnya. Nanti kita baca, dan setelah kita baca kita bisa nilai sini, misal 80. Oke, 80. Dan ini tadi ya si pajak 80. Oke, sudah. Ini 8 misal 5 misalnya, kita nilai satu-satu, saving, dan akan dapat hasil seperti ini ya. Oke, contoh seperti itu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Tadi ada yang belum ini. Nah, ini ada yang terlambat. Kenapa ada satu ini? Dia 31, 30 sudah mengumpulkan, dia terlambat. Terlambat ini coba kita lihat di sini Akbar Maulana ya. Dia terlambat, saya akan nilai. Setelah nilai nanti kita bisa akan turn in, kembalikan tugas itu. Oke, kita cek di sini. Ini tugas yang dia kumpulkan terlambat. Oke. Ya. Tugasnya. Oke. UTS siapa? Nah, setelah kita nilai, misalnya ini 76, kita bisa return ke mahasiswa itu, ya. Atau kita bisa return di sini. Oke, di sini kita sudah bahas 76, kita kasih. Nah, kita akan return satu sini aja. Karena yang lain ini kita nggak perlu return lagi, karena sudah di return sebelumnya. Ya, kita tik satu ini. Atau kita mau balikkan return semua juga bisa, nggak apa-apa. Tapi ini nggak bisa, bisa diklik juga, maksudnya. Tapi tidak perlu karena yang lain sudah di return. Nah, ya kita tik saja semua. Ini grade untuk semua. Kalau kita mau return semua tidak perlu, kita grade satu saja. Nah, kita kembalikan, nanti mahasiswa akan dapat nilai ini. Sementara tadi kita lihat seperti ini. Oke, yang ini turn in, ini tugasnya. Kita nilai. Mahasiswa belum tahu nilainya karena kita belum kembalikan, belum return. Sekarang kita return. Oke, Akbar Maulana namanya 76. Ya, kita return. Nah, di sisi classroom-nya mahasiswa akan dapat ini notifikasi bahwa tugasnya sudah dikembalikan. Sekarang sudah 0. Ya, artinya apa? Tugasnya sudah dikembalikan. Oke, kita lihat di sini. Oh, kembali ke utama. Oke. Classwork tadi yang UTS ini sudah 0. Artinya kita sudah kembalikan. Seperti ini juga. Ini masih ada satu tugas kelompok, yang ini sudah 0. Ya. Kalau ini masih belum di return semua. Nah, apa tujuannya return? Kita lihat sini. Ketika kita return sini nilai, kita bisa download nilai ini semua. Download all grade in CSP. Nah, coba load. Apa beda dengan kita tutup saja ini. Sini tadi sudah tugas sudah. Oke. Copy all grade to scholarship. Download all grade in CSP. Download this grade. Kalau download this grade ini grade saja, UTS saja yang kita download. Kalau all grade artinya semua yang kita download. Artinya apa? Kita ada tugasnya tadi, ada tugas pribadi, tugas kelompok seperti ini. Ada tugas pribadi, tugas kelompok, UTS, semua di download. Oke, kita lihat yang tadi, yang sudah dinilai tentunya. Kita lihat yang kita download tadi dalam bentuk sheet ya, CSP. Oke, ini kita bisa lihat. Nah, ini nama mahasiswanya, emailnya. Oke, first name, last name. Ini tugas pribadi, UTS, tugas kelompok. UAS belum dinilai, belum ada. Ya, nanti kita nilai ujian akhir akan dapat nilai ini. Tinggal copy saja.
Nah, tinggal copy ke Excel kita untuk rekap nilai, mudah, nggak perlu manual. Oke, setelah kita menilai semua ini, kita dapat nilai-nilai mahasiswa dan kita copy masukkan Excel sheet kita untuk summary nilai kita. Oke, mudah ya. Ya, bisa di copy semua. Ya. Atau kita bisa ekspor juga. Kita bisa copy. Oke, sangat mudah. Kita kembali ke sini ke classroom tadi. Ini classroom kelas A. Nah, itu saja mungkin untuk membuat tugas. Tidak banyak fitur. Kalau untuk kelas work ini ada assignment, ada tugas. Pada intinya dua, tugas dan assignment. Walaupun ini tugas, kita masukkan ujian tengah dan ujian akhir dalam bentuk tugas ya. Nah, people itu mahasiswa, nggak banyak nih. Action kita bisa kirim pesan dedicated untuk mahasiswa dan lain-lain ya. Kalau mau tambah juga bisa email. Kita ingin menginvite mahasiswa, kita kasih email ini invite. Mungkin ada yang belum join, dia belum tahu, dan kita invite, dia akan masuk ya otomatis nanti. Ini juga kita bisa invite teachers ya. Ini student, ini mahasiswa. Mungkin dalam satu kelas itu, dalam satu mata kuliah itu ada 2-3 dosen yang sama, kita bisa invite. Artinya apa? Dosen juga bisa masuk. Kalau ada 3 dosen, bisa masing-masing dosen bisa mengupload materialnya. Dosen ABC bisa melihat mahasiswa yang sama. Jadi sinkron kelas itu. Oke. Tidak banyak fiturnya. Ini grade, nilai, summary nilainya tadi saya sudah masukkan ini. Ya, summary nilai, people, classwork, stream. Nah, untuk kali ini kita sudah bahas tadi panjang lebar tentang pembuatan kuis, tugas, question, material dan lain. Ini reuse post yang kita pakai lagi. Oke. Dan terakhir di topik ini nggak ada, kita memasukkan topik apa saja. Ya. Nah, ini untuk pembahasan kita classroom tentang membuat tugas. Sederhana saja, nggak begitu banyak fiturnya, tidak begitu complicated. Ini yang benar wall yang kita sudah bahas di section pertama untuk classroom. Kita bisa diskusi, posting dan lain-lain apa saja, bahkan mahasiswa juga bisa chat ya. Ketika ini di wall kita posting, semua mahasiswa akan baca. Ketika mahasiswa komen sudah Pak begini, semua mahasiswa bisa baca. Oke. Nah, itu saja pembahasan untuk pembuatan tugas di Google Classroom. Oke. Semoga materi ini cukup jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.